Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Aulia. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hairunisa. Kami dari kelas 9A akan mempresentasikan SKI bab 5 tentang Wali Songo. Wali berasal dari bahasa Arab yang berarti pembela, teman dekat dari pemimpin. Dalam penerapannya, wali biasa diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau waliullah. Maka secara umum Wali Songo diartikan sebagai 9 wali yang dianggap sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus-menerus beribadah kepadanya, serta memiliki kekuatan di luar kemampuan manusia biasa. 1. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Ia lahir di Sumarkan, Asia Tengah dan wafat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah semangatnya dakwah Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Kisah teladan yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Mohlimo atau 5M. Yang dimaksud dengan Mohlimo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela. 3. Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Ia wafat pada tahun 1525. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, ia dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga mengubah suluk wijil dan tembang tombo arti. 4. Sunan Derajat. Sunan Derajat juga putra Sunan Ampel. Ia diperkirakan wafat pada 1522. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Majapahit Pangkur disebut sebagai ciptaannya. 5. Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji yang memiliki peran yang besar dalam pemerintah Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak Ia menduduki posisi sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak dan hakim peradilan negara. 6. Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Sunan Giri sangat berjasa mendakwahkan Islam di Jawa bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ia pun juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya seperti jamuran, jitungan, dan delikan. 7. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatika atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur, Syekh Subakir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk, ilir-ilir, dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karyanya. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Ia berdakwah dengan cara lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah.
Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sasaran dakwahnya para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. 9. Sunan Gunung Jati. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat berdakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. 1. Siapakah wali Allah itu? 2. Keteladanan apakah yang diajarkan oleh Sunan Ampel? 3. Keteladanan apakah yang diajarkan oleh Sunan Derajat? 4. Keteladanan apakah yang diajarkan oleh Sunan Bonang? 5. Keteladanan apakah yang diajarkan oleh Sunan Gresik? Jawabannya adalah 1. Al-Quran menjelaskan wali Allah orang yang mendekat dan menolong agama Allah, atau orang yang didekati atau orang yang ditolong Allah. 2. Keteladanan yang diajarkan Sunan Ampel adalah ketaatannya dalam beribadah, menjauhi apa yang dilarangnya, dan kepeduliannya terhadap pendidikan. 3. Keteladanannya yang diajarkan Sunan Derajat adalah kedermawanannya, jiwa sosial yang tinggi, dan kegigihan dalam mengetaskan kemiskinan masyarakat. 4. Keteladanan yang diajarkan Sunan Bonang adalah cara berdakwahnya yang bijak. 5. Keteladanan yang diajarkan Sunan Gresik adalah toleransi, saling menghargai, sayang pada sesama. Kesimpulan yang dapat diambil dari Wali Songo adalah kita sebagai generasi muda harus senantiasa mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuntunan perkembangan zaman mengharuskan generasi muda untuk memperdalam penguasaan ilmu, baik ilmu agama maupun pengetahuan lainnya, sehingga dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya.